Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Siapapun yang melihat video ini, semoga dapat mengambil sedikit manfaat dan kegunaan di dalamnya. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka yang pertama adalah untuk merespon situasi normal baru yang hari ini kita rasakan. Kita tidak ingin terpuruk ataupun berputus asa terhadap kondisi pandemi yang saat ini masih terjadi dan entah sampai kapan berakhir. Namun kita harus terus untuk mengembangkan potensi diri agar nanti ketika kita bertemu lagi pasca pandemi, kita menjadi sosok yang lebih baik lagi, bukan malah terdegradasi karena kondisi pandemi saat ini. Video pembelajaran ini juga diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya yang menempuh praktikum perancangan peraturan perundang-undangan yang dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dia merupakan bagian dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Karena itu, apa yang saya sampaikan barangkali juga pernah disampaikan oleh ahli-ahli hukum sebelumnya, entah itu dalam literatur hukum atau bahkan pelatihan-pelatihan. Saya di sini hanya berusaha untuk mengelaborasi ataupun menyesuaikan materi sesuai dengan strata pendidikan, khususnya sarjana ilmu hukum. Sebelum masuk ke materi, kiranya perlu saya perkenalkan diri. Saya Ilham Dwi Rafiki, salah satu instruktur di Laboratorium Hukum FAUMM, yang dalam kesempatan kali ini, dalam semester ini, dipercayai dan ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, strip Praktikum Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Dan materi yang saya sampaikan pada sesi pertama ini merupakan materi dasar yang itu wajib dipahami oleh setiap mahasiswa yang mempelajari ilmu perundang-undangan. Materi yang saya sampaikan adalah yakni kerangka ataupun konform daripada peraturan perundang-undangan. Tuh. Ini merupakan bagian yang terpenting untuk memahami bagaimana sih teknik daripada perancangan peraturan perundang-undangan itu sebelum sifatnya ke teknis dan lebih dalam lagi gitu. Ini merupakan basic awal. Gitu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kiranya saya juga perlu sampaikan beberapa literatur yang menunjang proses praktikum kita. Ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah mungkin bukunya Prof. Maria Faridah, itu tentang ilmu perundang-undangan. Itu bisa menjadi referensi dasar. Ataupun bukunya Prof. Jimli Asidiki, Perihal Undang-Undang. Ada buku-buku lain pendukung, misal seperti buku Prof. Yuliandri, Pak Bayu Dwi Anggono, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai referensi untuk menunjang perkuliahan ataupun praktikum yang teman-teman tempuh. Oke, bismillah, kita masuk ke materi tentang kerangka peraturan perundang-undangan. Kerangka di sini boleh teman-teman artikan sebagai anatomi, struktur juga boleh, artinya
dia merupakan sistem-sistem yang saling berkaitan gitu. Secara sederhana mungkin bisa teman-teman analogikan seperti tubuh seorang manusia. Nah, bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan itu kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Gitu. Judul itu ya anggaplah seperti rambut kita. Gitu. Kalau di undang-undang kan judul itu ya undang-undang apa, nomor berapa, tentang apa, itu judul. Gitu. Nah, pembukaan itu bisa teman-teman analogikan seperti wajah. Gitu. Di situ ada beberapa komponen yang bisa dibaca oleh teman-teman itu. Kemudian batang tubuh ya tubuh kalian itu, alat-alat vital itu. Dari mulai bahu, misal sampai lutut, misal gitu. Kemudian penutup bisa dianalogikan sebagai betis kita, kaki kita, terus penjelasan lampiran itu merupakan telapak kaki kita. Itu sangat bisa dianalogikan seperti itu. Dan konstruksi pikiran teman-teman itu harus bisa memahami seperti itu, karena saya rasa lebih mudah ketika teman-teman membaca undang-undang dan sambil membayangkan hal itu. Gitu. Nah, ini ada beberapa unsur dalam struktur anatomi peraturan perundang-undangan. Ada pembukaan, dia berisi frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk, konsideran, dasar hukum, diktum. Yang nantinya kesemuanya ini akan saya jelaskan lebih perinci di slide yang berikutnya. Dan di batang tubuh ini ada beberapa yang saya beri tanda dalam kurung jika diperlukan, artinya dia bukan merupakan hal yang mutlak. Artinya sesuai dengan kebutuhan dalam undang-undang itu aja. Gitu. Jadi, jika ditemukan atau teman-teman temukan ketika melihat undang-undang itu kok tidak ada, jangan menjadi persoalan itu. Karena memang dia sifatnya alternatif. Gitu. Jika dibutuhkan saja, jika diperlukan saja. Gitu. Oke, next bisa saya mulai dengan masuk kepada poin yang pertama, yakni adalah poin judul. Apa sih itu judul? Judul itu ya pada umumnya merupakan sebuah hal, kalimat yang itu merepresentasikan suatu hal. Ya, kita punya makalah, kita punya skripsi, kita punya acara, kan ada judulnya, dan judul itu pasti dia mewakili apa di balik itunya, gitu. Jadi rumusan judul dalam undang-undang itu dia selalu memuat jenis, nomor, tahun, dan penetapan pengundangan dan nama resminya. Nah, maksudnya jenis itu apa sih? Jenis itu jenis produk hukumnya, peraturan perundang-undangannya. Kita kembali kepada undang-undang yang kita harus pegang dan kita harus pahami. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah di Nomor 15 Tahun 2019. Jadi jenis itu kita kembali kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Itu kita harus pahami dulu itu. Jadi jenis itu berkaitan dengan jenis peraturan perundang-undangan. Karenanya di setiap produk hukum itu selalu diawali misal Undang-Undang Republik Indonesia atau peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan ini kebetulan semuanya undang-undang. Karena undang-undang nanti ada beberapa jenis ya, itu berkaitan dengan nama resminya. Gitu. Terus nomor jelas, tahunnya juga jelas. Ini sangat mudah ya, langsung bisa dibaca, nggak perlu kita memahami lebih susah lagi gitu. Nah, ini yang perlu saya katakan. Undang-undang itu
ada beberapa tipe, dan yang kita kaji dalam praktikum perancangan undang-undang ini, kita tekankan bahwa yang kita kaji adalah undang-undang dalam bentuk yang awal. Tuh, ataupun bentuk awal itu artinya yang orisinal gitu. Belum perubahan ataupun belum diubah. Nah, ini ada kan yang kita kaji itu lebih pada undang-undang yang sifatnya awal gitu, belum diubah. Misal contoh kayak di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kita kaji. Semua strukturnya di situ lengkap. Nah, kalau sudah perubahan, dia nggak lengkap lagi. Mengapa nggak lengkap? Karena perubahan itu dia hanya merubah beberapa norma aja. Ketentuan aja. Makanya kalau kalian download Undang-Undang Perubahan itu, paling ya nggak sampai 10 halaman gitu. Karena memang dia berisi hanya norma-norma yang diubah aja. Gitu. Ya, kemudian juga ada Perpu menjadi undang-undang, penetapan Perpu menjadi undang-undang. Jadi undang-undang itu kan hierarkinya kan dia sejajar dengan Perpu. Jadi dan Perpu itu ketika dibentuk oleh presiden itu kemudian harus dibentuk ataupun disahkan menjadi undang-undang. Nah, disahkan undang-undang itu kemudian muncullah undang-undang nomor berapa tentang penetapan Perpu tentunya. Nah, ini pun bahkan kalau teman-teman download dan coba kaji, paling ya sampai 3-4 halaman, 2 bahkan gitu. Karena dia nggak mencantumkan seluruh normanya lagi, nggak. Hanya berisi klausul mengenai menetapkan Perpu menjadi undang-undang, itu aja. Nah, ini saya contohkan di Undang-Undang Kehutanan. Tuh. Kemudian juga ada di sifatnya konvensi internasional, kemudian diratifikasi dan disahkan menjadi undang-undang. Nah, ini pun nggak kita kaji, karena biasanya juga isinya nggak semua ketentuan atau kaidah dalam konvensi itu diartikan dalam undang-undang, itu nggak gitu. Biasanya cuma kalimatnya hanya mengesahkan konvensi ini di dalam undang-undang itu. Gitu. Nah, kemudian yang kita kaji adalah undang-undang dalam arti bentuk awalnya. Itu yang kita kaji. Karena dia strukturnya lengkap. Tuh. Dan judul itu harus mencerminkan substansi yang diatur. Nah, substansi yang diatur ini ada 2 model dalam literatur, dalam kajian ilmu perundang-undangan ya. Ada 2 model. Yang pertama adalah model dengan judul itu dengan yang sifatnya rinci, lengkap, gitu, panjang. Itu ada. Ada yang sifatnya singkat saja. Gitu. Nah, di tradisi Indonesia ini, umumnya kita menggunakan yang singkat. Yang misal undang-undang tentang pengampuan pajak, undang-undang tentang pokok agraria, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, pelindungan saksi dan korban, kayak gitu, singkat-singkat. Nah, tradisi yang di common law itu kebanyakan dia agak luas ya, agak spesifik judulnya, agak panjang gitu. Namun kita di Indonesia ini khususnya kita lebih untuk menggunakan yang model yang singkat gitu. Nggak ada masalah, tapi yang terpenting adalah dia harus mencerminkan daripada kaidah dalam substansi yang diatur itu. Gitu. Dan judul itu harus ditulis secara huruf besar atau kapital. Gitu. Mengapa kapital? Ya karena kalau kita buat makalah, kalau kita buat judul skripsi itu kan harus dicantumkan secara besar itu. Ini kaidah umum sih aja sih, kaidah umum gitu. Nah, ini kaidah-kaidah dalam pembuatan judul. Oke, saya rasa judul ini bagian yang sangat mudah dan dapat untuk mudah dipahami. Kemudian kita masuk ke bagian pembukaan. Pembukaan ini kalau bagi saya merupakan roh daripada produk hukum itu. Karena dia berisi spirit, semangat, ataupun nilai-nilai di dalamnya itu. Landasan-landasannya itu berisi di pembukaan ini. Oke, coba kita kaji satu persatu.
Yang saya warnai biru di paling atas itu ada dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Frasa ini itu wajib ada dalam setiap produk hukum. Tidak hanya di produk hukum aja. Di putusan pengadilan pun kalau kalian baca, tentu ada kalimat ini. Gitu. Bukan tanpa arti. Kita kembali pada cita hukum kita, bahwa kita itu bernegara kan berdasarkan atas asas ketuhanan Yang Maha Esa. Ada di pasal 1, ada di beberapa, ada di misal bukan pasal 1, sila 1 Pancasila. Jelas gitu. Bahwa kita bukan negara yang sekuler secara mutlak. Gitu. Artinya apa? Bahwa ketentuan hukum itu idealnya dan harusnya dibentuk itu tidak menciderai nilai-nilai yang sifatnya transenden atau bersifat keilahian, ketuhanan Yang Maha Esa, gitu. Namun ketika teman-teman temukan hal itu, nah ini merupakan forum yang berbeda, nanti bisa kita kaji gitu. Pada intinya dan pada dasarnya, frasa ini berisi harapan bahwa ayo kita berhukum secara fundamental dan asasi gitu, agar masyarakat itu tersejahterakan. Kita kembali pada prinsip-prinsip bernegara kita. Oke. Terkait dengan normanya, kewajiban untuk mencantumkan frasa ini, kalau dalam norma pasalnya, kalian cari nanti pasal-pasal dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tidak ditemukan. Artinya misal mewajibkan untuk frasa itu, tapi bisa ditemukan di lampirannya. Di lampiran kan di Undang-Undang nomor 12 itu 2011 itu dia kan ada lampiran, dan di lampiran itu disebutkan kewajibannya itu. Nah, ini pun bisa jadi diskursus nantinya bagaimana kekuatannya. Oke, itu. Kemudian yang saya warnai merah muda ini, Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan jabatan pembentuk. Mungkin sebagian dari kita mempertanyakan bahwa, loh, kan undang-undang itu kan dibentuk oleh DPR dan Presiden. Mengapa kok jabatan pembentuk itu hanya diberi nama Presiden? Tuh. Jangan lupa, kita menganut sistem pemerintahan yang sifatnya presidensial, kalau tidak salah ya, gitu. Artinya walaupun pembentukan hukum itu, pembentukan undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan Presiden, tapi ingat, yang mengesahkan itu Presiden. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa kok jabatan pembentuk itu Presiden. Gitu. Jadi, untuk keterangan jabatan pembentuk itu dalam undang-undang itu pasti dia Presiden. Kalau kita bandingkan dengan perda, tentu kalau perdanya sifatnya perdanya provinsi, kemudian perda misal kabupaten atau kota, ya misal wali kota ataupun gubernur dan lain sebagainya gitu. Tergantung jabatan pembentuk ini, tergantung hierarkinya. Kita kembali pada hierarkinya itu. Kalau tingkatannya undang-undang ya tentu presiden. Kalau tingkatannya perda ya tentu gubernur ataupun wali kota, bupati dan seterusnya. Oke, kemudian nah, yang di warna kuning ini yang ada kalimat menimbang itu, ini namanya konsideran menimbang. Gitu. Dihafal namanya biar nanti ketika entah itu presentasi, entah itu memberikan forum gitu, biar terlihat keren gitu. Jadi konsideran menimbang itu dia berisi landasan menimbang atau landasan mengapa sih undang-undang ini dibentuk. Gitu. Jadi kebutuhannya apa, alasannya apa gitu undang-undang ini dibentuk. Nah, itu di landasan menimbang. Dan di dalam landasan menimbang ini, itu idealnya dia berisi 3 landasan. Filosofis, sosiologis, dan politis. Nah, apa sih landasan filosofis ini? Landasan filosofis itu dia merupakan landasan nilai, ya. Kalau di sistem hukum kita itu
sering dibahasakan oleh beberapa ahli hukum itu cita hukumnya apa sih gitu. Cita hukum dari undang-undang ini apa sih gitu. Cita hukum itu kan kita kembali pada misal Pancasila, misal preambul pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar juga isinya gitu. Itu filosofisnya seperti itu. Ataupun makna lain di dalam hal itu. Itu filosofis. Nah, kalau sosiologis itu dia lebih pada kebutuhan hukum di masyarakat. Jadi masyarakat butuh apa sih? Kok undang-undang ini dibuat gitu. Dia lebih sifatnya empiris kalau sosiologis itu. Kondisi sosial yang ada. Nah, kalau politis itu di sini landasan politis itu bukan dalam konotasi negatif ya, tapi kebijakan untuk bisa mendukung pembuatan undang-undang itu. Nah, di contoh yang saya paparkan ini, saya mengambil contoh undang-undang tentang pengampuan pajak gitu. Karena dia dibentuk di tahun 2016 gitu. Nah, coba kita kaji satu persatu. Di landasan menimbang, konsideran menimbang, mana sih yang landasan filosofis, sosiologis, dan politis? Ada nggak sih di situ? Gitu. Poin A. Silakan teman-teman baca sampai selesai dan dicermati. Ini, kalau boleh saya tafsirkan, ini itu landasan filosofis yang poin A. Mengapa? Karena jelas dia bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Merata dan adil gitu kan, kalimat-kalimatnya itu, diksi katanya, pilihan katanya itu kan cenderung sifatnya yang bernilai banget gitu loh. Jadi agak abstrak tapi ada unsur-unsur nilainya gitu. Nah, itu filosofis banget. Nah, di poin A ini nanti kalian ketika mengkaji beberapa produk hukum juga kalian pasti temukan. Biasanya itu umumnya bahwa undang-undang ini dibentuk berdasarkan misal Pancasila, terus preambul mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya, terus sampai undang-undang dasar pasal per pasalnya itu. Umumnya seperti itu. Nah, itu landasan filosofis. Jadi landasan kita hukumnya itu apa sih? Tuh. Nah, kemudian yang B ini lebih ke sifatnya sosiologis. Kalau boleh saya bilang, karena apa? Kalian boleh cermati dan tafsirkan ada di kalimat diperlukan kesadaran kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Jadi kebutuhan itu kan dilihat dari realitas sosial yang ada gitu. Dan poin B ini kalau menurut saya itu adalah alasan sosiologis. Yang poin C kalau saya rasa ini jelas sosiologis. Kenapa? Karena bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, nah jelas dia larinya ke kesadaran masyarakat. Kayak seperti yang tadi bilang itu. Dia lebih ke arah nuansa sosiologis lah gitu. Dan yang poin D ini politis. Mengapa? Karena ada di kalimat terakhir perlu menerbitkan kebijakan pengampuan pajak. Gitu. Nah, apa yang saya katakan tadi itu tentu merupakan tafsiran saya sendiri gitu untuk mempermudah kalian bagaimana sih membaca konsideran menimbang ini. Namun tafsiran ini kan masih sangat-sangat bisa untuk diperdebatkan gitu. Karena masih tafsiran-tafsiran yang sifatnya cepat saja tadi. Dan yang poin terakhir biasanya dalam konsideran menimbang itu selalu digunakan dengan kalimat-kalimat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud. Kalau dia ada ABCD berarti 4. Kalau dia cuma 4 konsideran berarti cuma ABC gitu. Ini apa ya? Lebih ke sifatnya bukan masuk dalam landasan 3 tadi. Cuma formalitas saja. Ketentuan formal aja. Gitu. Oke, selain 3 landasan itu sebenarnya saya sedikit tambah wawasan sedikit
Di bukunya Prof. Jimli, Perihal Undang-Undang itu, beliau menambah salah satu landasan lagi. Beliau sebut landasan eh, administratif kalau tidak salah. Gitu. Jadi landasan administratif itu bukan kata menimbang atau mengingat, tapi memperhatikan. Kuncinya kata memperhatikan. Nah, kata memperhatikan ini kalau kalian riset dan kaji sangat mungkin susah ya menemukannya ya gitu. Tapi di bukunya Prof. Jimli itu beliau kasih gitu. Memang ada gitu, tapi memang jarang untuk dibuat dalam undang-undang gitu. Khususnya hari ini, belakangan ini gitu. Tuh. Untuk definisi apa yang dimaksud dengan administrasi, secara sederhana sih dia merupakan apa ya, ketentuan yang sifatnya eh, administrasi yang itu menghendaki bahwa ini loh undang-undang dibentuk dengan syarat-syarat ini, seperti itu. Jadi untuk lebih spesifik kalian bisa baca di bukunya Prof. Jimli. Ya, kemudian ini yang paling utama, dasar hukum. Dasar hukum ini kata kuncinya adalah mengingat. Beberapa pembentuk hukum, pembuat hukum, ataupun drafter, kalau dalam bahasa praktiknya, itu sering bilang bahwa ini merupakan konsideran mengingat, gitu. Biar lebih mudah pengucapan aja. Tapi pada umumnya di buku-buku ilmu perundang-undangan itu menggunakan kata dasar hukum, gitu. Apa sih dasar hukum itu dalam undang-undang itu? Dia merupakan basis pijakan mengapa undang-undang itu dibuat. Apa alasan hukumnya? Nah, sederhananya seperti itu. Jadi, kalau undang-undang itu yang namanya berpijak itu kan tentu berpijak ke apa yang namanya, kita berpijak itu kan tentu kita harus kembali pada hierarki yang awal tadi itu. Berpijak itu bukan dalam artian pijak dalam arti fisik ya, tapi pijak dalam arti ilmu gitu loh, dasarnya. Yang nama pijakan kan pondasinya kan, gitu. Jadi undang-undang itu selalu dia berpijak pada ketentuan yang tinggi, yang entah itu ya kalau dibenturkan dengan hierarkinya ya undang-undang dasar dan TAP MPR gitu. Makanya kalau kalian lihat beberapa undang-undang itu ada juga sebut TAP MPR ataupun undang-undang dasar dengan banyak pasal itu. Namun hati-hati, tidak jarang bahwa dia juga mengingat ketentuan yang sifatnya setara, hierarkis yang sifatnya setara. Maksudnya undang-undang juga gitu loh. Artinya selain dia berpijak di undang-undang dasar dan ketentuan TAP MPR, dia juga berpijak pada ketentuan hukum sejajarnya, undang-undang yang lain. Itu sangat mungkin teman-teman temukan. Namun kalau undang-undang itu pasti ketiga itu aja. Tuh, bentuknya ya dalam arti tiga bentuk itu yang menjadi dasar mengingat. Nah, kalau perda pun lebih banyak lagi karena kan dia hierarkinya paling bawah dalam pasal 7 itu. Makanya kalau kalian baca perda itu kan banyak banget landasan mengingatnya karena memang dia berpijak dari ketentuan hukum di atasnya, mulai dari undang-undang, mulai dari peraturan presiden, peraturan pemerintah dan seterusnya, itu kan dia berpijak di situ. Makanya dia langsung mengingatnya banyak gitu. Beda dengan undang-undang karena kan dia undang-undang kan sifatnya struknya itu kan nasional. Kalau perda kan sifatnya struknya daerah aja, sesuai kebutuhan. Nah, itu dasar hukum. Ya. Kemudian diktum. Diktum itu sederhananya itu sebenarnya ini berasal dari bahasa Belanda kalau tidak salah ya. Intinya maknanya mengesahkan gitu, menetapkan. Nah, di literatur ilmu perundang-undangan itu mengartikan bahwa diktum itu terdiri atas kata memutuskan, menetapkan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling bawah itu, 3 poin bawah itu dinamakan diktum.
Ya, namun secara garis besar sebenarnya dia dimulai dengan persetujuan bersama itu. Dengan persetujuan bersama DPR, Presiden memutuskan menetapkan dan namanya. Itu diktum. Namanya diktum. Makanya kan kalau beberapa ahli itu kan bilang bahwa diktum dalam putusan ini gitu. Jadi lebih ke sifatnya eh apa ya? Mengesahkan amarnya itu apa sih gitu. Lebih ke situ aja. Itu diktum. Oke. Itu bagian pembukaan, merupakan bagian yang sangat penting, merupakan spirit dari undang-undang itu bisa dibaca di pembukaan. Kemudian batang tubuh. Nah, batang tubuh ini merupakan bagian yang substantif ya dari sebuah produk hukum itu, karena dia berisi muatan-muatan kaidah-kaidah, norma-norma, kemudian hal-hal lain yang itu diatur dalam undang-undang. Batang tubuh ada berisi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan peralihan, ketentuan pidana, ketentuan penutup, itu ada di batang tubuh. Makanya saya bilang bahwa batang tubuh itu merupakan hal yang kalau badan kita ini kan inti semua gitu loh di batang batang tubuh itu. Ada mulai jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Makanya saya bilang penting gitu. Nah, di undang-undang itu awalnya selalu ada namanya ketentuan umum. Gitu. Apa sih ketentuan umum itu? Sederhananya itu ketentuan umum itu berisi tentang definisi atau pengertian mengenai apa-apa sih yang sering diucapkan ataupun apa-apa sih yang menjadi substansi dari undang-undang itu. Ya ini saya contohkan, misal bisa kalian baca, ini merupakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apa sih yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan? Kasih definisi. Nah, ini model undang-undang kayak gitu. Kalian nanti coba bandingkan dengan perda. Perda itu agak beda juga lagi gitu. Ada macam-macam perda gitu. Ada yang di poin pertama itu dia sebut pejabatnya, bukan substansinya. Misalnya kayak bupati adalah, sekretaris daerah adalah gitu. Kayak gitu-gitu. Dibandingkan aja nanti biar ada compare pemahaman gitu. Namun di dalam undang-undang, dalam konteks undang-undang, strukturnya pada umumnya seperti ini. Gitu. Kadang dia tidak berisi apa namanya, pengertian-pengertian aja. Kadang singkatan juga ada, penyebutan seorang jabatan itu ada gitu. Kalau di undang-undang biasanya penyebutan seorang jabatan itu dia di poin-poin yang akhir biasanya. Kebalikan dari perda gitu. Namun perda nggak mutlak nggak mutlak pejabat di awal ya, tapi juga kadang pejabat juga di bawah. Ini model aja sih gitu. Terus dia terletak di bab 1. Sudah pasti karena dia terletak di bab 1, kemudian munculnya juga pasal 1 karena dia awal. Gitu. Dan ketentuan umum dapat melebihi satu pasal. Artinya apa? Umumnya memang undang-undang itu dalam bab ketentuan umum itu hanya berisi satu pasal. Pasal 1 khususnya itu dia berisi ketentuan umum dalam artian pengertian. Namun tidak jarang bahwa kita temukan ketentuan umum itu juga meliputi ada asas di situ, ada pasal 2 asas di situ, ada tujuan di situ, ada ruang lingkup. Nah, ini model saja. Namun mengapa kok asas, tujuan, ruang lingkup itu dijadikan satu di ketentuan umum? Ada itu kalau tidak salah di pendapat Prof. Jimli itu ketentuan umum jangan dipersempit dong maknanya sebagai pengertian-pengertian saja. Ketentuan umum kan artinya dia merupakan kaidah yang sifatnya umum gitu loh. Makanya ada beberapa ketentuan undang-undang yang itu mengatur bab 1 ada sampai 3 pasal. Pasal 1 definisinya, pasal 2 asasnya, pasal 3 ruang lingkupnya, misal kayak gitu. Tuh. Namun memang umumnya pasal 1 bab 1 ketentuan umum itu ya cuma diisi pasal 1 aja ketentuan umum. Baru dibentuk bab 2 asas dan tujuan, udah masuk pasal 2. Gitu. Nanti silakan coba riset dan cari undang-undang yang punya ciri khas tertentu. Gitu. Biar
biar nggak kaget kalau lihat ada perbedaan gitu. Itu terkait dengan apa ya, struktur daripada ketentuan umum yang memang hari ini masih sangat beragam gitu. Nah, kemudian terkait dengan penomorannya itu kita menggunakan ketentuannya menggunakan angka Arab. Angka Arab itu bukan angka Romawi maksudnya. Angka Arab itu ya angka 1, 2, 3 yang kalian bisa lihat di situ. Itu mengenai ketentuan umum. Jadi dia berisi definisi, cuma di pendapat lain ada ketentuan umum itu nggak hanya berisi definisi gitu, tapi umumnya memang ketentuan umum itu hanya dicantumkan mengenai definisi-definisi. Oke, kita lihat lagi beberapa isi dalam batang tubuh. Oke, materi pokok yang diatur. Nah, materi pokok yang diatur ini berisi mengenai kaidah-kaidah, norma-norma, ataupun jalinan konsepsi dari pasal per pasal itu. Artinya, karena dia sifatnya materi pokok ini kan tidak dapat dibatasi, artinya apa? Dia luas sesuai dengan kebutuhan dari undang-undangnya itu, produk hukumnya itu. Kita nggak bisa buat pakem, artinya misal ada ketentuan hukum yang bilang bahwa materi pokok itu harus dibuat dari pasal 2 sampai pasal 100 titik. Dari bab 2 sampai bab 12 misal titik gitu. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti akan sulit. Karena tiap undang-undang itu kan punya kebutuhan masing-masing. Itulah yang melandasi mengapa materi pokok yang diatur itu tidak dapat dibatasi. Artinya, tapi untuk mengukur bagaimana atau di mana sih materi pokok itu, kita dapat melihat sebelum dan setelahnya itu. Jadi, materi pokok itu secara mudahnya itu dia berada setelah bab ketentuan umum. Biasanya dia di pasal 2. Entah itu berisi tentang hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Atau bahkan langsung berisi tentang substansi pokoknya, itu pada intinya setelah bab ketentuan umum. Babnya ya, jangan dibaca pasalnya, karena tadi saya bilang bahwa ketentuan umum itu masih ada beberapa macam bentuk. Ada pasal umum yang berisi pasal 1, 2, dan 3, ada cuma pasal 1 aja gitu. Ukurannya tetap kalian harus kembalikan ke babnya itu tadi. Bab ketentuan umum. Gitu. Dan dia berada sebelum ketentuan pidana atau ketentuan peralihan jika bab ketentuan pidana tidak ada, karena alternatif kan gitu. Dibaca aja, nanti dicari di bagian-bagian akhir ada ketentuan pidana enggak gitu. Kalau ada ketentuan pidana berarti sebelum ketentuan pidana itu semua materi pokok. Atau enggak ada ketentuan pidana berarti dari ketentuan peralihan itu semua materi pokok. Sebelum ketentuan peralihan itu semua materi pokok gitu. Itu ya. Itu terkait materi pokok yang diatur. Nah, materi pokok yang diatur ini sifatnya kita kembali lagi ya pada pelajaran di pengantar ilmu hukum. Kita kan diajarin apa itu norma, isinya apa aja, hukum itu apa, kan gitu. Kita kenal teori-teori yang bilang bahwa norma itu ya berisi perintah, larangan, sanksi, ataupun pemberian izin, wewenang, dan lain sebagainya. Gitu. Itu materi pokok itu mengandung hal itu. Pasal-pasal yang mengandung muatan norma itu. Norma hukum khususnya. Oke, itu materi pokok. Silakan untuk membacanya, dibaca babnya aja nanti ketika membuka beberapa undang-undang itu. Biar nggak kesulitan. Oke, kemudian masih di batang tubuh, ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana dalam kurung jika diperlukan. Artinya jika diperlukan itu, dia sesuai kebutuhan aja gitu. Kayak tadi saya bilang, kalau di materi pokok yang diatur itu banyak memuat kaidah tentang larangan, sudah pasti potensi untuk ada ketentuan pidana itu besar.
Karena kan yang namanya larangan itu kan ada batasan. Kita nggak boleh, misal kita nggak boleh mencuri. Kalau kamu mencuri ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu dalam dunia hukum namanya sanksi pidana. Gitu. Namanya sanksi maksudnya. Gitu. Makanya tergantung kebutuhannya apa. Makanya dia nggak mutlak. Ada yang undang-undang itu hanya mengatur mengenai administratif aja. Misal kayak undang-undang misal APBN misal kayak gitu ya. Nah, itu kan cuma nggak ada sifat-sifatnya yang mengatur secara detail masalah larangan kayak gini. Itu kan masalah kenegaraan aja, administratif. Nah, itu biasanya nggak ada ketentuan pidananya gitu. Kemudian eh, ketentuan pidana ini adanya di undang-undang sama perda. Nah, mengapa ada di undang-undang dan perda? Karena peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu, misal kayak peraturan pemerintah, peraturan presiden, dia hanya peraturan pelaksana aja kalau orang-orang bilang. Mengapa kok peraturan pelaksana? Karena dia didelegasi dari norma dalam undang-undang. Gitu. Misal ada kalimat gini misal, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Nah, itu ketika sudah masuk ke peraturan presiden, peraturan pemerintah, itu sifatnya teknis sudah. Nah, yang namanya teknis itu tidak boleh mengatur mengenai ketentuan pidana. Gitu. Nah, nanti untuk membandingkan hal itu kalian baca peraturan eh, presiden, peraturan pemerintah itu gimana sih nuansanya, nanti bisa kebaca kok gitu. Nah, di peraturan daerah ini masih debatable ya, tapi memang ada di situ. Biasanya sanksinya itu sanksi administratif misalnya, umumnya sanksi administratif gitu, nggak sampai sanksi yang sifatnya nestapa fisik gitu. Namun kaidah ketentuan pidana dalam pembuatan peraturan hukum, kita kembali pada ketentuan hukum dalam pasal 10 KUHP itu dengan beberapa perkembangan hingga saat ini gitu. Itu kaidahnya di situ, di beberapa literatur khususnya buku ilmu perundang-undangan menyebutkan seperti itu. Tetap berpijak pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah pemidanaan di KUHP. Kemudian bagaimana, di mana letaknya? Letaknya ketentuan pidana itu ditempatkan sesudah materi pokok dan sebelum ketentuan peralihan. Atau ketentuan penutup jika bab ketentuan peralihan tidak ada. Artinya, kan ketentuan peralihan itu juga sifatnya bukan nggak mutlak kan. Kalau nggak ada ketentuan peralihan, berarti ketentuan pidana, habis ketentuan pidana itu kemudian ketentuan penutup. Gitu loh maksudnya. Tuh. Itu ketentuan pidana. Nah, apa yang saya contohkan di sini, ada beberapa contoh, bisa teman-teman baca. Ini saya hanya contohkan saja yang di bawah itu, di contoh yang bawah itu kalau nggak salah undang-undang ITE. Yang atas itu kalau nggak salah undang-undang mengenai kalau nggak salah sistem peradilan anak, kalau nggak salah itu. Nanti boleh dicek lagi. Artinya saya ingin menekankan bahwa ini loh model undang-undang hari ini itu sanksinya. Jadi ada kata ini kan, kalian bisa baca kan. Sanksi itu kan ada sifatnya, modelnya dua. Ada yang kumulatif, alternatif, atau pergabungan ada dua itu. Kata kuncinya ada di kata ini. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak. Artinya kalau atau itu kan sifatnya alternatif. Aku bisa dipidana atau dikenai denda. Beda kalau misal pakai dan atau itu bisa pilih dua-duanya. Kalau pakai dan berarti dua-duanya juga, di penjara juga denda kayak gitu. Itu model sanksi saja. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi di materi mengenai ragam bahasa. Oke, kemudian ketentuan lain-lain. Nah, ketentuan lain-lain ini kalau di literatur buku ilmu perundang-undangan sangat jarang ya, sangat jarang diuraikan.
Namun seiring perkembangnya ini dia mulai eksis gitu. Dalam bukunya Prof. Gimli dia mulai dia ditambah gitu. Kalau saya bandingkan dengan bukunya Prof. Maria Farida, beliau tidak menyebutkan adanya ketentuan lain-lain. Namun di bukunya Prof. Gimli disebutkan dengan bahasa ketentuan tambahan, ya. Tapi kalau dalam undang-undang itu dia disebutnya ketentuan lain-lain. Tentu dalam tanda kurung ya, jika diperlukan juga. Namun sangat jarang ada dalam undang-undang ya, gitu. Di undang-undang yang sifatnya tertentu aja. Apa isinya ketentuan lain-lain? Dia itu isinya merupakan ketentuan yang sifatnya dianggap penting, tapi bukan merupakan materi pokok dari undang-undang itu. Nah, ini saya contohkan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Intinya lebih ke sifatnya mengingatkan bahwa kamu nggak bisa lepas dari undang-undang ini. Gitu. Misal ini ya, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi provinsi daerah istimewa, Yogyakarta, Jakarta, Aceh, Papua, dan lain sebagainya. Artinya, walaupun kamu daerah istimewa, ya kamu tetap kena aturan pemerintah daerah. Gitu loh. Jadi, dia sifatnya penekanan sih kalau boleh saya bilang itu. Ketentuan lain-lain. Nah, nanti ciri khasnya itu sangat nampak. Nah, namun pada umumnya saya bilang kan tadi itu pada umumnya tidak ada, karena memang ketentuan lain-lain ini kalau dia berisi kaidahnya nggak banyak ya, artinya cuma satu pasal misalnya itu. Nah, kadang dia dikasihkan atau diletakkan di ketentuan penutup. Gitu. Jadi digabungkan aja jadi ketentuan penutup. Nanti saya jelaskan apa ketentuan penutup itu. Gitu. Nah, karena undang-undang peraturan pemerintahan daerah ini sifatnya banyak dan ketentuan lainnya itu banyak, ya mungkin membentuk hukum pada waktu itu perlu untuk membentuk bab baru. Gitu. Jadi kaidah ketentuan lain-lain itu tidak dijadikan satu sama ketentuan penutup gitu. Tapi pada dasarnya itu nuansanya. Oke, itu ketentuan lain-lain nanti bisa dicari, namun memang sangat jarang ditemukan dalam undang-undang itu. Jika tidak menemukan, nggak perlu khawatir. Tuh, tinggal kalian baca dan cermati yang lain aja, atau cari yang lain juga. Oke, ketentuan peralihan. Karena dia sifatnya peralihan, ini juga bukan mutlak ya. Bukan mutlak itu artinya nggak wajib ada gitu. Namun umumnya kebanyakan memang ada ketentuan peralihan. Karena dia bersifat peralihan, maka bersifat transito. Artinya mengatur mengenai penyelesaian keadaan yang sudah ada pada saat berlakunya sebuah undang-undang. Biasanya kalimat khususnya itu bisa dilihat di contoh yang pertama itu. Pada saat undang-undang ini berlaku dan seterusnya, produk hukum ini, undang-undang ini tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Artinya dia itu berusaha untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya gini, misal ada kejadian nih, fenomena berlangsung dan undang-undang masih sedang dibentuk. Nah, itu bisa loh tetap berjalan aja, nggak usah berhenti gitu. Nggak perlu nunggu sampai undang-undang ini selesai. Nah, makanya kalau kajian tentang ketentuan peralihan ini selalu dibenturkan dengan ada asas itu namanya asas yang non retroaktif gitu. Ada beberapa buku, hampir di buku literatur ilmu perundang-undangan itu selalu memberikan contoh terkait ini. Nah, dan diskursusnya itu boleh dan tidaknya itu nanti teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan asas non retroaktif itu. Tidak boleh berlaku surut itu. Nah, karena dia sifatnya bersifat transito, tentu dia mengisi kekosongan hukum atau revakum di situ. Tuh, ciri khasnya ketentuan peralihan. Biasanya letaknya berada di ketentuan pidana, sesudah ketentuan pidana dan sebelum ketentuan penutup. Gitu. Kalau ketentuan pidana ada. Kalau
Ketentuan pidana nggak ada, berarti ketentuan peralihan itu ya biasanya sesudah materi pokok yang diatur. Tuh. Itu terkait dengan ketentuan peralihan. Namun juga sama, ketentuan peralihan ini hampir sama kayak ketentuan lain-lain. Kalau dia berisi normanya yang nggak banyak, kadang juga dikasih jadikan satu di ketentuan penutup gitu. Namun umumnya memang hari ini lebih dibuat ke bab yang tersendiri gitu. Itu terkait dengan ketentuan peralihan. Kita next ke yang lain. Ketentuan penutup. Nah, ketentuan penutup ini wajib ada, bukan yang sifatnya alternatif. Kalau teman-teman temukan dalam undang-undang itu pasti ketemu, nggak mungkin nggak. Tuh, dia merupakan bagian akhir dari undang-undang. Apa isinya apa aja? Penunjukan organ atau lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya, ini misal lihat di yang kanan ya. Ini kalau tidak salah undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban kalau nggak salah. Jadi ada kalimat yang khas di situ. Biasanya dalam waktu berapa gitu undang-undang ini berlaku dengan ketentuan apa gitu. Juga yang kalau di contoh yang kiri ini yang juga khas. Khasnya itu kalimat yang ini loh. Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di bagian paten sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku supaya tidak bertentangan. Nah, itu ketentuan penutup. Khasnya di situ. Ada juga berisi singkatan juga kalau ada singkatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentang LPSK tadi itu, ini saya sengaja kasih contoh bahwa dia nggak cuma memberikan batasan waktu saja. Batasan waktu itu artinya undang-undang ini harus ditetapkan jangka waktunya berapa gitu. Nah, ada juga penunjukan lembaga itu apa sih maksudnya ya? Kayak gini loh, kayak di pasal 105 ini. Dalam waktu paling lama 5 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, setiap kantor kepolisian itu wajib memiliki penyidik. Kejaksaan wajib penuntut umum. Ini tapi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam arti LPSK kan, gitu. Dalam arti undang-undang ini. Tuh. Kaidah-kaidahnya itu saya sebutkan, misal kayak pemberian singkatan, ketentuan tentang pengaturan, ketentuan tentang saat mulai berlakunya, ini ketentuan yang khas yang ada dalam ketentuan penutup. Sangat mudah dipahami ketentuan penutup itu. Oke, kemudian penutup. Ingat, penutup beda dengan ketentuan penutup. Ya, itu harus diingat-ingat. Nah, ini pengalaman saya ketika mengajarkan kerangka peraturan perundang-undangan ini seringkali kebolak-balik antara ketentuan penutup dan penutup. Penutup itu isinya apa sih? Nah, ini saya langsung tampilkan contohnya. Semua ini ketentuan penutup. Mulai dari disahkan, perintah untuk menggunakan ke lembaran negara, penandatanganan, nomornya, dan lain sebagainya. Nah, kaidah-kaidah yang teman-teman baca ini, ada contohnya yang saya contohkan ini. Juga ada kewajiban untuk ada kalimat yang khas biasanya yang paling atas. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara gitu. Nah, kalau sifatnya daerah ya, di perda misal saya kalau buat perda, teman-teman buat perda itu bisa jadi lembaran daerah, berita daerah dan seterusnya. Nah, bagian ini merupakan penutup. Ingat-ingat ya, bedakan dengan
ketentuan penutup. Kalau penutup itu dia berisi pengundangan, penandatanganan, tanggal dan lain sebagainya. Itu ketentuan itu penutup. Kalau penutup itu dia lebih sifatnya masih di dalam bentuk pasal. Itu sederhananya gitu. Kalau ketentuan penutup dia masih dalam bentuk struktur pasal, materi pasal. Kalau penutup tidak, sudah gitu. Oke. Kemudian next ke penjelasan. Nah, penjelasan ini nggak harus ada ya dalam undang-undang. Sesama kayak sesuai kebutuhan aja gitu. Tapi hampir kebanyakan umumnya itu undang-undang hari ini itu memberikan penjelasan. Nah, dalam penjelasan itu ada penjelasan umum dan penjelasan demi pasal. Penjelasan umum ini dia merupakan uraian lanjut daripada konsiderannya itu. Khususnya konsideran menimbang, pembukaan maksudnya. Jadi, pembukaan yang dicantumkan di pembukaan tadi itu kemudian diuraikan lebih spesifik lagi di penjelasan yang umum. Makanya kan kalau kita nulis, biasanya itu di pengantar-pengantar awal-awal itu kan biasanya kita baca undang-undangnya, khususnya di bagian umumnya itu apa. Dia alasannya apa sih dibentuk gitu. Karena bahasa dalam penjelasan umum ini bahasa yang agak akademis gitu loh. Bukan bahasa undang-undang dalam arti normanya itu. Gitu. Dia berisi apa sih penjelasan itu? Berisi mengenai keterangan. Kalau pasal demi pasal ya berusaha untuk memberikan tafsiran mengenai pasal itu, frasa itu atau frasa dalam pasal itu artinya apa sih? Kalau dirasa belum jelas ya dikasih keterangan. Kalau dirasa cukup jelas ya cukup jelas gitu. Nah, bagian penjelasan ini merupakan bagian daripada kalau di bahasa-bahasa ilmu hukum itu namanya original intent daripada pembentuk undang-undang. Jadi, kalau aku kaji undang-undang itu nggak selesai di pasal, misal. Oh, pasal 2 ini sebutnya kayak gini. Apa sih maksudnya? Nah, kemudian ditafsirkan di penjelasan. Nah, tafsiran dalam penjelasan ini, tafsiran pembentuk hukum yang disebut sebagai original intent. Punya kekuatan dia. Ya, kita kembali lagi ke penafsiran di pengantar ilmu hukum itu kan ada beberapa penafsiran kan. Otentik dan lain sebagainya itu kan ada itu. Nah, di dalam penjelasan, dia tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun ketentuan lanjut sebagai diatur dalam undang-undang. Misal, kayak tadi saya bilang bahwa ketentuan mengenai pendaftaran merek kan akan dibentuk lebih spesifik dalam peraturan pemerintah. Nah, ketentuan pendaftaran merek itu nggak boleh muncul secara spesifik membahas tentang itu dalam penjelasan, itu nggak boleh. Ya makanya dia kan hanya berisi penjelasan, tidak boleh berisi norma hukum baru yang bersifat tadi itu. Ada yang mengatur, ada yang sifatnya memberikan larangan, nggak boleh. Karena dia sifatnya penjelasan aja, tafsiran aja. Itu penjelasan. Nah, kemudian lampiran. Lampiran ini hanya ada beberapa ketentuan ya. Nah, kebetulan karena kita belajar merancang produk hukum, itu di Undang-Undang 12 tahun 2012, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu ada. Lampirannya lumayan banyak, dan di situ insya Allah apa yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, pertemuan nanti juga, itu kebanyakan di situ juga ada. Gitu. Jadi untuk memahaminya silakan dipelajari di bagian lampiran-lampiran itu. Nah, lampiran itu juga harus ada, maksudnya pendelegasiannya itu biasanya harus ada ketentuannya di dalam norma, dalam pasal muat materi pokok itu. Biasanya gini kalimatnya, bahwa mengenai teknis daripada pembentukan hukum akan diatur lebih lanjut, akan diatur dalam lampiran gitu. Biasanya seperti itu ya. Artinya di pasal itu ada disebutkan juga lampirannya apa. Intinya gini,
Ada sebuah pasal yang menghendaki harus dibentuk lampiran. Itu lampiran. Nah, lampiran itu kadang juga berisi tentang gambar, lokasi, grafik, dan sebagainya. Kalau di misal kalau perpajakannya misal ya ada misal penghitungannya bagaimana, itu kan ada tuh biasanya di ketentuan lampirannya itu. Nah, lampiran dalam undang-undang itu jarang. Yang sering kita temukan itu biasanya di perda ataupun peraturan pemerintah, peraturan yang sifatnya teknis biasanya. Itu lampiran potensi untuk ada itu besar. Nah, lampiran itu ini ingat ya, lampiran itu kalau ada dalam produk hukum itu dia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu. Jadi dia tidak boleh dianggap sebagai lepas dari undang-undang itu. Dia harus selalu dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu yang saya itu struktur-struktur daripada anatomi peraturan perundang-undangan. Nanti akan lebih jelas ataupun lebih spesifik dari ini, barangkali mungkin saya akan lebih sampaikan di sesi-sesi diskusi tanya jawab dalam proses praktikum. Oke, karena ini merupakan bagian dari nanti penugasan, silakan untuk dipahami videonya dan mencari beberapa literatur yang undang-undang maksudnya yang di atas 2011, karena kita kan produk hukumnya basis kita belajar kan ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena itu kita berusaha mengkaji undang-undang yang setelah itu. Undang-undang ya dalam arti yang original awal gitu, bukan perubahan, bukan juga konvensi, bukan juga penetapan Perpu menjadi undang-undang. Itu ingat. Nah, nanti terkait dengan penugasan lebih spesifiknya saya akan jelaskan di kesempatan lain, entah melalui lampiran teknis atau bagaimana nanti. Intinya video ini dibuat dalam rangka untuk memberikan pemahaman awal terhadap teknik perancangan peraturan perundang-undangan, khususnya materi mengenai anatomi ataupun struktur daripada undang-undang. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wa huwa a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.